Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah resolusi teman-teman sudah semakin aman atau tidak karu-karuan? Tapi semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dan kemudahan untuk terus bertahan hidup dengan sebaik-baiknya. Baik, teman-teman, Paham Perempuan kali ini ingin sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, yang mana video-video sebelumnya sudah melakukan review beberapa buku dan melakukan serabung podcast bersama teman-teman instansi dan lembaga lainnya. Kali ini Paham Perempuan ingin melakukan ngaji bris. Jadi mari ngaji bris bersama-sama. Baik teman-teman, ngaji bris kali ini kita akan membahas terkait rokok, terkait kenapa harus ada bea cukai, dan kenapa rokok ilegal dilarang, dan yang terakhir terkait rokok dan perempuan. Kita awali terkait dengan rokok. Baik teman-teman, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan rokok. Jadi saya tidak perlu mendefinisikan apa itu rokok, bagaimana bentuknya. Tapi di sini saya ingin menginformasikan terkait ada beberapa jenis atau macam rokok berdasarkan pembungkusnya, berdasarkan pembuatannya, dan berdasarkan penggunaannya. Nah, yang pertama, jenis atau macam rokok berdasarkan pembungkusnya ada klobot, ada kawung, sigaret, ceruto, daun seripah, rokok putih, rokok kretek, dan rokok lembak. Dan yang kedua, jenis atau macam rokok berdasarkan pembuatannya ada SKT dan SKM. SKT kepanjangannya adalah sigaret kretek tangan, yang mana pembuatan rokoknya itu dilakukan secara manual oleh tangan-tangan karyawan. Dan yang kedua ada SKM, kepanjangannya adalah sigaret kretek mesin. Nah teman-teman, SKM ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama SKM FF dan yang kedua SKM LM. SKM FF ini adalah sigaret kretek mesin full flavor, yang mana pembuatan rokoknya itu diberikan tambahan aroma agar mendapatkan cita rasa tersendiri di rokoknya. Untuk SKM LM atau sigaret kretek mesin light mill, yang mana pembuatan rokoknya itu diberikan kandungan tar dan nikotin secara rendah, seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga, jenis atau macam rokok berdasarkan penggunaannya. Di sini juga ada dua macam. Yang pertama ada RF dan yang kedua ada RNF. RF adalah rokok filter dan RNF adalah rokok non filter. Rokok filter itu apa sih? Rokok filter bukan yang mereknya filter, tetapi rokok filter adalah jika teman-teman tahu bentuk rokok, di ujungnya itu ada busa yang biasanya warna kuning atau warna putih, itu namanya rokok filter. Dan rokok RNF atau rokok non filter adalah rokok yang di bagian ujungnya itu tidak ada busa atau penyaringnya tadi. Biasanya kita lihat di rokok-rokok kretek atau rokok lintingan yang dilinting secara manual. Baik, di sini kita sudah membahas terkait rokok. Kita membahas kenapa sih rokok itu harus ada bea cukainya. Nah, kita di sini sudah beberapa mengutip dari beberapa website di Google. Katanya tujuan daripada adanya bea cukai itu adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok itu sendiri. Dan penerapan pajak rokok itu 10% dari nilai cukai, yang mana dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pemerintah daerah dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Alasannya hanya untuk sama-sama menjaga kesehatan masyarakatnya. Nah, dari sini timbul pertanyaan ya teman-teman, kenapa rokok ilegal itu dilarang? Padahal ketika kita balikkan secara realita bahwasanya rokok ilegal atau yang tidak berbea cukai itu masih memberikan peluang atau pintu rezeki terhadap petani tembakau. Tetapi di sini katanya rokok itu berpotensi untuk meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula dikarenakan harga rokok yang murah di pasaran. Dan yang kedua, katanya tidak memberikan atau tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait sosialisasi peringatan kesehatan bergambar, sehingga nantinya sosialisasi bergambar ini tidak tersampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Nah, mengutip dari Wikipedia teman-teman, di sini ada menurut Karti Aji dan Justisia di tahun 2019, mereka berdua mengatakan bahwasanya ada 4 motif kenapa ada penerapan cukai. Yang pertama, berguna untuk penerimaan sumber negara. Yang kedua, mengendalikan eksternalisasi negatif.
Yang ketiga, mengendalikan dampak negatif dari barang atau jasa tertentu. Dan yang keempat, mampu mengendalikan industri, seperti itu. Jadi kita ngobrolin terkait rokok, sedikitnya adalah mengkritisi bahwasanya kenapa rokok yang tidak berbiaya cukai itu dilarang ya teman-teman. Nah, terakhir kita bahas terkait perempuan dan rokok. Menarik di sini. Karena pada kenyataannya stigma yang didapatkan oleh perempuan merokok adalah auto negatif. Perempuan tersebut dianggap tidak baik, nakal, pemberontak, hingga pembangkang. Apalagi teman-teman perempuan yang pada fashionnya dia menggunakan jilbab atau kerudung, pasti langsung dicap bahwa perempuan itu tidak solihah. Jadi hal-hal ini yang mendasari kenapa kita membahas terkait rokok dan perempuan, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu masyarakat kita itu membahas terkait stigma di perempuan merokok, apakah hanya stigma buruk saja atau masih banyak masyarakat yang memberikan stigma positif terhadap perempuan dan rokok ini. Tapi ngobrolin terkait rokok, teman-teman, pasti banyak sekali pro dan kontra yang muncul, dan ada beberapa yang ingin saya informasikan bahwasanya di dalam rokok itu ada manfaat dan kerugiannya memang. Nah, di sini mengutip dari website Kementerian Kesehatan, ada beberapa kandungan yang berbahaya untuk tubuh manusia, diantaranya ada karbon monoksida, nikotin, tar, benzena, hidrogen cyanida, formaldehida, ada arsenik, kadmium, dan amonia. Adapun terkait detail informasinya apa, teman-teman bisa langsung aja searching di Google. Dan di sini juga ingin saya sampaikan bahwasanya manfaat dari rokok itu sendiri sangat banyak. Di sini ada saya votekan yang pertama untuk perekonomian negara dan untuk kesehatan masyarakat atau kesehatan untuk diri kita sendiri. Yang pertama tentunya manfaat dari rokok itu untuk perekonomian negara adalah membantu perekonomian melalui pajak dari rokok, karena pada kenyataannya perokok di sini adalah sumbangsi terbesar kepada negara. Nomor 1 di Indonesia, mereka sumbangsi terbesar. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Indonesia. Lalu memberikan peluang bagi petani tembakau, dan yang terakhir menguntungkan para sponsor-sponsor rokok. Dan yang kedua, manfaat rokok untuk kesehatan, katanya rokok ini bisa menenangkan diri. Kandungan nikotin itu dapat membunuh kuman tuberkulosis atau TBC, lalu mencegah kanker kulit, mengurangi risiko kanker payudara. Lalu kandungan nitrat oksida dalam nikotin itu bisa mengurangi radang usus besar, mencegah penyakit alergi, mengurangi Parkinson, dan masih banyak lagi. Nah, terkait yang tadi diinformasikan, katanya rokok ilegal itu ada kenapa dilarang, karena ditakutkan pemerintah itu tidak memberikan sosialisasi bergambar tadi terkait bahaya merokok yang mana tidak tersampaikan kepada masyarakat. Tapi pada kenyataannya banyak kita jumpai rokok-rokok yang tidak berbiaya cukai atau dikatakan ilegal. Mereka tetap membungkus rokok itu seperti rokok-rokok yang bercukai, yang mana bungkusnya mereka tetap memberikan bungkus kotak box seperti itu, lalu memberikan gambar terkait bahaya rokok. Nah, di sini kita juga dijumpai terkait rokok kretek ya teman-teman. Rokok kretek yang mungkin pada kenyataannya memang para orang-orang itu manual membeli tembakau sendiri, lalu membeli kertas lintingnya sendiri, dan memang di situ tidak ada filter ataupun bungkus seperti rokok-rokok yang berbiaya cukai seperti itu. Nah, teman-teman, apabila ngaji bris terkait rokok dan perempuan merokok, kita akan lanjut di part 2. Dan di sini juga kita ingin melakukan analisis kecil-kecilan, apakah perempuan merokok itu hanya sebagai gaya-gayaan saja atau memang mereka itu membutuhkan rokok atau bagaimana. Jadi kita ingin tahu bagaimana argumentasi dari masyarakat. Selain itu, kita juga ingin mengetahui apa saja sih konsekuensi sosial yang didapatkan perempuan merokok terkait stigma buruk tadi. Barangkali mungkin ada stigma baik yang didapatkan atau hal lainnya yang mungkin kita belum tahu, seperti itu. Dan rangkuman dari tadi adalah kita ingin mengumpulkan bagaimana argumentasi masyarakat terkait berpikir kritisnya di dalam kehidupan sosial mereka, agar tidak ada stigma-stigma buruk yang didapatkan khususnya kepada perempuan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.